Berikut ini tutorial cara melakukan revisi dalam menggunakan peta kontrol, di mana di sini saya sudah sediakan datanya. Dalam data ini ada 20 produk yang diukur menggunakan 3 operator, di mana tiap operator itu melakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Ini adalah data hasil pengukuran tersebut. Jadi kita akan membuatnya dalam peta kontrol. Yang kita gunakan pada video ini adalah peta kontrol X bar R. Jadi untuk membuat peta kontrolnya kita menggunakan Minitab. Jadi ini kita pindahkan terlebih dahulu datanya ke Minitab sebanyak 20 data, sebanyak 20 pengukuran, 20 produk dan 3 operator. Tiap operator mengukur sebanyak 2 kali. Kemudian kita ambil peta kontrol, yaitu variabel chart for subgroup X bar R. Kemudian kita pilih overall. Kemudian kita masukkan datanya O11 sampai O32. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita pilih, jangan lupa mencentang X bar-nya di bagian estimasi. Kemudian kita klik OK. Sehingga muncul hasil X bar R-nya seperti ini. Jadi dengan menggunakan peta kontrol ini kita akan lihat mana yang melewati batas UCL dan LCL, baik itu X bar R dan X bar X-nya. Jadi di sini kita lihat mana yang out of control. Jadi dalam peta kontrol itu apabila data ada yang out of control harus dilakukan revisi, karena data yang out of control adalah data yang tidak memenuhi pengukuran. Jadi sebanyak 20 produk tadi akan kita hilangkan berdasarkan pengukuran dilakukan oleh 3 operator sebanyak 2 kali. Dapat dilihat di video kita ini. Jadi harus ada yang dihilangkan di X bar-nya. X bar menunjukkan pengukuran ataupun peta kontrol yang melihat dari rata-rata hasil pengukuran produk tersebut. Sementara untuk R bar R-nya itu melihat dari range antar data selama pengukuran produk tersebut yang dilakukan oleh 3 operator. Kita lihat di sini produk 4 atau P4 ini out of control, melewati UCL batas atasnya, sehingga harus kita hilangkan. Kemudian ada lagi di bagian bawah melewati batas bawah LCL, yaitu produk 9. Produk 9 juga melewati LCL sehingga harus dihilangkan. Kemudian produk 12 juga melewati batas UCL, harus dihilangkan karena ini melewati UCL atau melewati ketentuan batas atas dari hasil pengukuran produk keseluruhan menggunakan 3 operator. Tiap operator mengukur sebanyak 2 kali. Jadi itulah data-data yang kita hilangkan karena melewati batas UCL dan LCL. Jadi untuk melihat manualnya pun bisa kita lihat rata-ratanya, average, ini semuanya X setiap produk. Nah, saya buat warna merah. Ini P4, produk 4 ini melewati batas UCL, kemudian P9 melewati batas LCL, kemudian P12 melewati batas LCL, kemudian UCL, kemudian P15 juga melewati batas LCL. Jadi itu harus kita hilangkan. Kemudian karena ini kita menggunakan X bar R dan peta X bar R, range-nya pun harus kita ukur, itu maksimum kurang minimum, sehingga kita peroleh range-nya. Dalam Excel tidak ada rumus range, yang kita gunakan adalah maksimum dikurang minimum. Jadi itulah hasil dari X bar R-nya secara hitungan Excel-nya. Jadi kita lihat di sini yang harus dihilangkan menggunakan peta X bar R. Dapat kita lihat di sini ada yang out of control, yaitu melewati batas UCL-nya. Melewati batas UCL-nya P2. Jadi harus kita hilangkan P2 karena kalau kita gabungkan X bar dan R itu dihilangkan juga duanya. Produk 2, produk 11, produk 12, produk 13 juga dihilangkan. Kemudian produk 17 dan produk 18 juga harus dihilangkan.
Jadi biasanya orang melakukan revisi seperti ini. Kita hilangkan yang merah di X, kita hilangkan yang merah di R. Jadi biasanya dilakukan seperti ini. Namun ini kita coba lihat apakah berhasil apabila melakukan revisi peta kontrol secara yang saya gunakan tadi, apakah bisa dilakukan. Jadi kita akan masukkan lagi dia ke dalam pengukuran peta kontrol X bar R menggunakan Minitab. Seharusnya ini tidak ada lagi yang out of control seharusnya, namun kita lihat apakah ini berhasil apabila kita hilangkan yang out of control di X bar dan yang out of control di R bar. Kita masukkan ke Minitab data yang baru setelah dihilangkan. Sekarang datanya hanya 11 data. 11 data ini kita masukkan lagi ke Minitab, kita buat di dalam bentuk peta kontrol X bar R. Saya buat penamaan baru, maksudnya ini revisi 1, R1, R2, R3 sampai R6. Kemudian kita pilih start sama seperti yang tadi, control chart X bar R, klik OK. Kemudian kita masukkan data yang baru, data yang sudah direvisi, kita klik OK. Kalau terjadi seperti ini kita masukkan satu-satu, R1, R2, R3, R4 sampai R6, kita klik OK. Kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini berarti masih ada yang di luar out of control, padahal kita sudah melakukan revisi menghilangkan data yang out of control yang pertama tadi. Namun setelah kita masukkan data yang baru masih terjadi yang out of control. Jadi kalau seperti ini terus kita akan melakukan revisi sekali, revisi 2 kali, revisi 3 kali sampai tidak akan selesai. Pasti akan ada terus yang harus dilakukan revisi. Karena rata-rata ataupun batas UCL dan LCL-nya akan berubah sesuai dengan data yang baru kita masukkan. Oleh karena itu saya sarankan cara yang seperti tadi itu tidak dilakukan untuk melakukan revisi peta kontrol. Jadi gimana caranya? Kita akan menggunakan secara manual menggunakan Excel untuk melakukan revisi peta kontrol apabila ada data yang out of control. Ini saya pindahkan, coba dulu saya pindahkan satu-satu. Kita pindahkan kita hilangkan yang X-nya berdasarkan rata-ratanya. Namun tunggu sebentar, ini kita coba cara satu lagi apakah ini juga berhasil. Kita gunakan di sini ada disediakan R bar yang tersendiri. Apakah ada juga yang out of control apabila lakukan seperti ini? Kita masukkan, kita klik OK. Ternyata apabila kita lakukan menggunakan Minitab juga masih ada yang out of control. Makanya dari itu saya tidak sarankan kita menggunakan Minitab untuk data yang baru apabila melakukan revisi di peta kontrol. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan perhitungan secara manual dan membuat peta kontrol masing-masing, baik itu X bar dan X bar R-nya. Yang pertama ini saya coba melakukan revisi pertama kali di X bar-nya. Kita buat revisi di X bar-nya, kita hilangkan yang out of control. Kita hilangkan yang out of control tadi, yaitu ada P2, ada P12, ada P15, ada P4. P2-nya bukan, maksudnya ada P4, P9, P12 dan P15. Jadi ini untuk peta kontrol R-nya. Untuk peta kontrol L-nya. Di sini saya sudah sediakan perhitungan manualnya untuk menyamakan hasil Minitab dan hasil hitungan manual. Di sini rumusnya sudah sediakan. Kita ambil dulu rata-rata pengukuran X bar-nya. Rata-rata X bar 2 kali, makanya di sini buat simbol X bar 2 kali. Kemudian R bar-nya itu udah sama 3,5, R bar-nya 0,04. Kemudian untuk menghitung UCL-nya, dapat dilihat di fungsi yang di atas. Di sini kita menggunakan tabel ANSI. Tabel ANSI-nya 0,83, bisa diperoleh di internet tabel ANSI. Rumusnya dapat dilihat di bagian kanan.
Kemudian LCL-nya juga 0,83 untuk A2, X ditambah A2 dikali R, X dikurang A2 dikali R. Kemudian gitu juga untuk UCL R-nya dan LCL R-nya, D4 dikali R, kemudian D4 dikali R untuk LCL. Itu untuk tabel ANSI-nya dapat dilihat di internet, sudah ada tersedia. Kemudian ini LCL-nya 0. Itulah nilai R bar, UCL dan LCL. Itu nilainya tadi sebenarnya sudah sama dengan perhitungan kita di Minitab. Kemudian kita buat secara manual di Excel, kita buat LCL dan UCL-nya secara manual. Kita pindahkan tadi nilai LCL dan UCL-nya. Setelah kita kita hilangkan data yang sudah direvisi. UCL-nya 3,5685. Kemudian LCL-nya 3,5298. Kemudian kita tarik ke bawah untuk membuat batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita blok, kemudian kita pilih diagram garis, line, insert line. Oke, langsung kita pilih. Hasilnya seperti ini, sudah langsung muncul batas atas, batas bawah, kan kemudian datanya. Setelah kita lakukan revisi secara manual, hasilnya tidak ada lagi yang out of control. Karena kita sudah menggunakan batas UCL dan LCL data yang pertama kali sebelum dilakukan revisi. Karena batas UCL dan LCL-nya itu seharusnya harus sama dengan data yang awalnya. Setelah kita lakukan revisi pun batasnya itu harus sama. Makanya kita menggunakan manual dengan Excel. Sehingga dengan menggunakan Excel tadi tidak ada lagi, setelah kita lakukan revisi satu kali, tidak ada lagi data yang out of control, baik itu dari UCL dan LCL-nya yang melewati batas UCL dan LCL-nya. Ini saya buat untuk berikutnya peta kontrol R bar-nya. Kita hilangkan yang out of control. Kemudian kita blok, kita masukkan UCL dan LCL-nya sesuai dengan perhitungan yang pertama tadi. Dimana yang kita sama dengankan dengan batas UCL dan LCL R-nya itu 0,06, kemudian LCL-nya itu 0, UCL R-nya 0,0802, LCL R-nya 0. Kemudian kita tarik sama seperti yang tadi. Jadi kita buat peta kontrol untuk R-nya tersendiri, kita buat peta kontrol untuk X-nya tersendiri, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada lagi setelah melakukan revisi satu kali, tidak ada lagi data yang melewati batas UCL dan LCL, karena UCL dan LCL yang kita gunakan di sini adalah LCL dan UCL pada data yang pertama kali, karena tidak akan berubah seharusnya. Sementara kalau kita menggunakan Minitab, itu UCL dan LCL-nya akan berubah sesuai dengan data yang dimasukkan pada saat itu juga. Makanya saya sarankan di sini untuk melakukan revisi peta kontrol, baik itu peta kontrol X bar R, peta kontrol X bar S ataupun yang lainnya, dilakukan revisi secara manual, bukan melakukan revisi menggunakan data yang baru yang dimasukkan ke dalam Minitab. Untuk penamaannya saya coba ubah biar tampilannya lebih menarik. Untuk garis biru itu adalah datanya, garis merah batas atas, garis hijau batas bawah atau LCL-nya untuk peta kontrol X bar. Kemudian berikutnya untuk peta kontrol R bar-nya sama juga. Saya rubah buat penamaannya.
yaitu R bar, kemudian UCLR, kemudian LCRR-nya. Kemudian kita klik OK. Sehingga tampilannya lebih menarik dan kita bisa lihat mana UCL dan LCL-nya. Ini adalah peta kontrol setelah melakukan revisi sebanyak 1 kali. Karena kebanyakan apabila kita melakukan revisi menggunakan Minitab dan datanya itu data yang baru, akan melakukan revisi berkali-kali sehingga data kita peroleh berada di batas UCL dan LCL. Sementara apabila kita menggunakan cara yang saya tampilkan ini, revisi 1 kali saja sudah kita dapatkan hasil yang berada datanya itu sudah berada di batas UCL dan LCL, dan tidak ada lagi data yang melewati batas UCL dan LCL atau data yang berada di data out of control. Jadi setelah melakukan revisi hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil yang awal tadi. Kita bandingkan dengan melakukan revisi sebanyak 1 kali sehingga kita peroleh hasilnya pada bagian kanan itu peta X bar R dan peta R bar setelah melakukan revisi 1 kali. Akan kita lihat perbandingannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.